Wah, viral besar sampai Eropa. Jurgen Klopp di luar dugaan semua, ternyata ikut soroti hasil imbang timnas Indonesia versus Lebanon tadi malam. Bahkan tak disangka sindir keras. Apa yang saya saksikan dari Lebanon, bagi saya itu bukan sepak bola. Mereka mengulur waktu, banyak drama, dan bermain keras. Sepak bola di level internasional tidak boleh dipertontonkan dengan cara seperti itu. Itu lebih mirip latihan bertahan ketimbang pertandingan FIFA Matchday. Benarkah? Yes, doa publik terkabul. Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil keputusan besar ini tepat setelah Indonesia gagal menang lawan Lebanon. Apakah benar resmi pecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Belanda dan kembali rekrut Shin Tae-yong demi lolos Piala Dunia 2026 lewat round 4? Simak info lengkapnya di sini. Skandal besar kontroversial. Kapten timnas Lebanon ini bongkar fakta besar di balik main keras dan rusuh di laga vs Indonesia tadi malam. Apakah benar keceplosan ngaku bahwa tim Lebanon berkompromi khusus agar pemain Indonesia banyak yang cedera dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wah, viral besar sampai Eropa. Jurgen Klopp di luar dugaan semua, ternyata ikut soroti hasil imbang timnas Indonesia versus Lebanon tadi malam. Bahkan tak disangka sindir keras. Apa yang saya saksikan dari Lebanon, bagi saya itu bukan sepak bola. Mereka mengulur waktu, banyak drama, dan bermain keras. Sepak bola di level internasional tidak boleh dipertontonkan dengan cara seperti itu. Itu lebih mirip latihan bertahan ketimbang pertandingan FIFA Matchday. Benarkah? Hasil imbang 0-0 antara timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam tadi ternyata bukan hanya jadi pembahasan di tanah air. Publik sepak bola internasional juga ikut menyorotinya, terlebih ketika nama besar Jurgen Klopp angkat bicara. Mantan pelatih Liverpool yang dikenal vokal soal integritas sepak bola ini memberikan komentar menohok terhadap gaya bermain Lebanon. Klopp menilai pertandingan yang seharusnya menjadi ajang unjuk kualitas justru berubah menjadi tontonan penuh frustrasi. Bukan karena Indonesia tidak bermain baik, melainkan karena lawan memilih strategi yang menurutnya rendah untuk level sepak bola internasional. Apa yang saya saksikan dari Lebanon, bagi saya itu bukan sepak bola. Mereka menolak bermain terbuka, hanya bertahan, mengulur waktu, dan bermain keras. Sepak bola di level internasional tidak boleh dipertontonkan dengan cara seperti itu. Itu lebih mirip latihan bertahan ketimbang pertandingan FIFA Matchday, kata Klopp. Dalam wawancara, Klopp secara khusus menyentil kecenderungan tim-tim dari kawasan Timur Tengah yang kerap tampil dengan mentalitas bertahan total. Ia menegaskan bahwa taktik bertahan sah-sah saja, tetapi jika dibumbui dengan aksi mengulur waktu, provokasi, hingga pelanggaran keras, itu sudah merusak nilai sportivitas. Saya sudah sering melihat pola ini dari beberapa tim dari Timur Tengah. Mereka tak sekadar bertahan, tapi juga mencari cara untuk menghentikan ritme lawan. Itu bukan strategi cerdas, melainkan strategi murahan. Sepak bola tidak berkembang jika mentalitasnya hanya menghindari kekalahan, tegas Klopp. Menurutnya, pertandingan Indonesia versus Lebanon adalah contoh nyata bagaimana sebuah tim lebih memilih untuk tidak kalah daripada berusaha menang. Dan itu, kata Klopp, justru menjadi kemunduran bagi sepak bola global. Lebanon dianggap tampil di bawah standar sebuah tim internasional. Klopp bahkan menyamakan gaya bermain mereka dengan sepak bola level amatir. Anda bisa menyebut itu sepak bola, tapi bukan sepak bola yang saya cintai. Mereka parkir bus, membuat pelanggaran, dan mencoba memecah fokus pemain Indonesia. Ini ajang internasional, bukan turnamen tarkam. Jika semua tim bermain seperti itu, apa artinya kompetisi dunia? Ujar Klopp dengan nada kecewa.
Di balik kritiknya untuk Lebanon, Klopp justru memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Menurutnya, Garuda tampil berani, mendominasi penguasaan bola, dan menciptakan banyak peluang. Hanya saja, kelemahan dalam penyelesaian akhir membuat mereka gagal meraih kemenangan. Indonesia bermain dengan intensitas bagus. Mereka menciptakan peluang, menekan, dan menguasai permainan. Satu hal yang kurang hanyalah penyelesaian akhir. Sepak bola bukan hanya soal menciptakan peluang, tapi juga tentang bagaimana peluang itu dikonversi jadi gol, ujar Klopp. Lebih jauh, Klopp menilai Indonesia harus tetap tenang menghadapi provokasi tim lawan. Baginya, round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan jauh lebih berat, dan Indonesia perlu mempersiapkan diri bukan hanya secara taktik, tetapi juga mental. Saya ingin Indonesia fokus pada perbaikan finishing dan kreativitas dalam menciptakan peluang. Jangan biarkan lawan yang hanya parkir bus merusak konsentrasi. Jika Indonesia terus berkembang, saya yakin mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya. Bagi publik sepak bola tanah air, ucapan Klopp bisa menjadi cambuk sekaligus motivasi. Di satu sisi, ada kritik keras terhadap gaya bermain Lebanon yang dianggap merusak semangat kompetisi. Di sisi lain, ada pengakuan bahwa Indonesia punya potensi besar jika mampu memperbaiki kelemahannya. Ucapan Jurgen Klopp ibarat alarm keras untuk dunia sepak bola, khususnya AFC dan FIFA, agar lebih memperhatikan kualitas pertandingan di level internasional. Sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi juga soal menjaga martabat permainan. Sepak bola itu harus dimainkan dengan keberanian, kreativitas, dan kejujuran. Indonesia sudah menunjukkannya. Sekarang tugas mereka adalah mengkonversi peluang dan terus melangkah maju. Jangan biarkan cara-cara rendah menghalangi kalian, pungkas Klopp. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Yes, doa publik terkabul. Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil keputusan besar ini tepat setelah Indonesia gagal menang lawan Lebanon. Apakah benar resmi pecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Belanda dan kembali rekrut Shin Tae-yong demi lolos Piala Dunia 2026 lewat round 4? Simak info lengkapnya di sini. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Lebanon Senin kemarin berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski dominan, skuad Garuda tak mampu mencetak satu pun gol ke gawang lawan. Bagi sebagian pihak, hasil ini dianggap mengecewakan. Terlebih, laga tersebut menjadi simulasi terakhir sebelum round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung angkat bicara setelah laga. Menurutnya, pertandingan kontra Lebanon memberi pelajaran penting bagi para pemain Timnas Indonesia, terutama soal bagaimana menghadapi karakter tim-tim Timur Tengah yang dikenal keras, disiplin, dan gemar mengulur waktu. Untuk khususnya hari ini, saya rasa pengalaman bagus para pemain harus belajar bertanding dengan karakter tim-tim Timur Tengah yang seperti kita sudah selalu lihat sebelum-sebelumnya. Kita main di Bahrain seperti apa, main di Saudi seperti apa, ujar Erick di Surabaya. Ia menekankan bahwa para pemain, khususnya yang baru bergabung, jangan sampai terpancing emosi dengan gaya bermain lawan. Erick juga menyoroti masalah penyelesaian akhir, di mana dari 9 peluang yang tercipta, tidak ada satupun yang menjadi shot on target. Tentu kita masih ada waktu ya untuk meningkatkan tadi finishing touch ya. Kembali beberapa kesempatan tadi ada, cuma finishingnya belum. Mudah-mudahan nanti mereka bisa diskusi dan memperdalam secara strategi, ucapnya. Di tengah sorotan terhadap finishing skuad Garuda, rumor besar pun mencuat. Apakah Erick Thohir akan mengambil keputusan ekstrim untuk memecat Patrick Kluivert? Admin berharap evaluasi serius dilakukan PSSI usai FIFA Matchday September ini. Apalagi publik pecinta sepak bola Indonesia mulai melontarkan kritik keras bahwa permainan dominan tanpa hasil gol menunjukkan adanya kebuntuan strategi dari Kluivert.
Tak hanya itu, nama Shin Tae-yong bisa kembali mencuat. Pelatih asal Korea Selatan yang sukses membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, bahkan menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia. Disebut-sebut masih memiliki tempat spesial di hati supporter Garuda. Bagi banyak fans, STY dianggap sosok yang paling memahami karakter pemain Indonesia, disiplin, dan memiliki pengalaman menghadapi tim-tim besar Asia. Jika rumor ini benar, keputusan itu tentu akan menjadi langkah berani dan penuh resiko. Di satu sisi, Kluivert baru saja menjalani laga-laga awalnya bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, round 4 menghadapkan Indonesia pada lawan super berat seperti Arab Saudi dan Irak, sebuah ujian yang tidak bisa dijalani setengah hati. Erick Thohir sendiri tidak pernah menyebut langsung soal masa depan Kluivert. Namun, pernyataannya yang menyinggung evaluasi, finishing, hingga strategi tim membuat publik menduga ada sinyal bahwa PSSI bisa saja menempuh langkah besar demi memastikan Garuda tetap kompetitif. Kini, warganet dan pecinta sepak bola tanah air pun mulai berspekulasi. Haruskah Patrick Kluivert tetap diberi waktu membangun skuad, ataukah sudah saatnya PSSI kembali ke STY, sosok yang dianggap paling mampu membawa Indonesia menembus level dunia? Skandal besar kontroversial. Kapten Timnas Lebanon ini bongkar fakta besar di balik main keras dan rusuh di laga vs Indonesia tadi malam. Apakah benar keceplosan ngaku bahwa tim Lebanon berkompromi khusus agar pemain Indonesia banyak yang cedera dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Hasil imbang 0-0 antara Timnas Indonesia kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam WIB memang memunculkan banyak reaksi. Skuad Garuda yang tampil begitu dominan tak mampu menjebol pertahanan rapat The Cheaters. Di balik itu semua, salah satu bintang Lebanon, Mohamed Haidar, akhirnya buka suara untuk memberikan pembelaan soal cara bermain timnya yang lebih banyak bertahan. Seperti diketahui, sepanjang pertandingan, Indonesia begitu agresif dengan penguasaan bola hampir 80%. Namun, kokohnya pertahanan Lebanon membuat pasukan Patrick Kluivert tak bisa mencetak gol. Hasil ini tentu membuat pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, merasa puas dengan kerja keras para pemainnya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk PSSI yang mengundang kami untuk memainkan pertandingan yang bagus ini, ucap Radulovic dalam konferensi pers. Kami datang dengan liga domestik belum mulai, dan ketika kami melihat siapa yang kami lawan hari ini, tidak ada pemain yang ingin kalah. Dan terima kasih kepada pemain, kami melakukan performa yang bagus dan saya puas dengan hasilnya, tambah sang pelatih. Dari sisi pemain, Mohamed Haidar juga memberikan pandangan yang cukup menarik. Ia menilai wajar bila Lebanon tampil bertahan dan bahkan berusaha menahan imbang. Menurutnya, menghadapi tim yang lebih diunggulkan memang butuh strategi realistis. Ini laga bagus bagi kami secara taktik. Tak semua pemain kami siap, kata Haidar. Liga kami baru mulai sekarang bermain lawan tim besar seperti Indonesia, tim yang bermain di ronde akhir kualifikasi Piala Dunia. Haidar bahkan yakin jika suatu saat Indonesia bertemu dengan tim kelas dunia seperti Argentina atau Brasil, maka skuad Garuda pun akan melakukan hal serupa, bermain hati-hati, menunggu momen, bahkan tak segan mengulur waktu demi hasil terbaik. Mengenai apa yang terjadi di pertandingan, saya harap tim Anda bisa lolos ke Piala Dunia dan bermain lawan Argentina dan kita lihat seperti apa jalannya, lanjut Haidar. Sama saja situasinya, kita melawan Indonesia saat ini. Sangat sulit untuk memainkan sistem kami untuk menyerang atau berlari selama 90 menit penuh. Dan situasi yang sama akan terjadi kalau tim Anda bertemu dengan tim yang punya level atas di Pildun seperti Argentina dan Brasil. Insya Allah jika kalian lolos, Anda akan bermain hal serupa. Kita mengulur-ulur waktu, bermain 5-3-2 atau 4-5-1.
Tak hanya itu, Haidar juga menanggapi soal aksi pemain Lebanon yang terlihat mengulur-ulur waktu di menit-menit akhir laga. Menurutnya, hal itu bagian dari taktik, bukan bermaksud untuk meremehkan lawan atau memancing emosi. Namun, pemain bernomor punggung 10 itu tetap menunjukkan sikap sportif dengan meminta maaf kepada seluruh pendukung timnas Indonesia. Jadi, saya minta maaf atas apa yang terjadi di pertandingan, ungkap Haidar. Ini soal sepak bola, saya tidak bermaksud untuk berkelahi dengan pemain manapun atau membuat masalah dengan orang Indonesia. Terima kasih banyak dan sekali lagi kami minta maaf, tutupnya dengan tulus. Pernyataan Muhammad Haidar ini tentu bisa menimbulkan diskusi menarik. Apakah wajar Lebanon bermain bertahan total dan mengulur waktu mengingat Indonesia memang tampil lebih dominan? Ataukah seharusnya mereka berusaha bermain lebih terbuka demi menghormati laga FIFA Matchday? Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelaan Haidar bisa diterima atau justru semakin menambah kekecewaan fans Garuda? Hasil imbang 0-0 antara Timnas Indonesia versus Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin malam WIB, menyisakan banyak catatan menarik. Meski tampil dominan, skuad Garuda gagal mengonversi peluang menjadi gol. Salah satu hal yang langsung jadi sorotan adalah statistik dari lapangbola.com. Menurut data tersebut, Indonesia tercatat melepaskan 9 kali percobaan tembakan, tetapi anehnya tidak ada satupun yang masuk kategori shot on target. Sementara Lebanon, meski hanya melakukan 4 kali percobaan, justru punya 1 tembakan yang mengarah tepat ke gawang. Namun, catatan ini buru-buru ditampik oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sang juru taktik asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya sebenarnya sudah mencatatkan tembakan tepat sasaran. Hanya saja, memang tak ada yang berbuah gol. Kita bikin shot on target, tapi hanya tak bisa cetak gol, tegas Patrick Kluivert saat menjawab pertanyaan wartawan terkait statistik 0 shot on target dalam konferensi pers. Kluivert menjelaskan bahwa Lebanon memainkan taktik super defensif dengan menumpuk banyak pemain di wilayah mereka sendiri. Hal itu membuat lini serang Garuda kesulitan menciptakan ruang untuk menghasilkan gol. Jika Anda melihat bagaimana Lebanon bermain, sangat sulit ketika pemain mereka terus berada di setengah lapangan sendiri, ujarnya. Sulit bagi kita menciptakan situasi untuk mencetak gol. Meski begitu, ia menegaskan bahwa filosofi bermain ofensif tetap dijaga oleh timnya. Dominasi penguasaan bola sebesar 81% berbanding 19% milik Lebanon, menurutnya adalah bukti nyata bahwa Garuda tetap mencoba menyerang. Tetapi kita terus bermain secara ofensif. Kita terus mencoba cetak gol, tetapi tidak bisa. Kita akan terus bekerja keras setelah kasus ini, tentu saja, tambah Kluivert. Tak hanya soal statistik, kritik juga diarahkan kepada barisan penyerang Indonesia yang dinilai kurang klinis. Banyak peluang diciptakan, namun tak satu pun mampu diselesaikan dengan baik. Kluivert dengan tegas membela pemainnya. Ia menegaskan bahwa kegagalan mencetak gol bukanlah sesuatu yang direncanakan atau disengaja. Apakah menurutmu para pemain tidak mencetak gol dengan sengaja? Benarkah begitu? Pertanyaan saya untukmu, sahut Kluivert kepada salah satu wartawan. Saya rasa tidak begitu. Jadi terkadang bola masuk, terkadang bola keluar. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mencetak gol, tentu saja. Karena itulah filosofi yang saya inginkan. Lebih jauh, ex-striker Barcelona itu menjelaskan bahwa ia ingin timnas Indonesia bermain dengan gaya yang jelas, menciptakan banyak peluang lewat tekanan dan dominasi. Namun, ia juga realistis bahwa jika lawan menumpuk pemain di area pertahanan, maka gol akan semakin sulit tercipta. Saya ingin menciptakan banyak peluang, tapi jika lawan bertahan di garis pertahanan sendiri, semakin sulit untuk mencetak gol. Tetapi kami tetap menekan dan bermain bagus, bermain dominan. Jika bola tidak mau masuk atau tidak masuk, tentu saja kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami juga manusia. Oke, bagus, imbuhnya dengan nada santai menutup penjelasan. Hasil imbang 0-0 melawan Lebanon ini memang menyisakan pertanyaan besar. Di satu sisi, Indonesia tampil dominan dan agresif. Namun, di sisi lain, statistik seakan tidak berpihak hingga memicu perdebatan soal akurasi data
data pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert benar bahwa timnas Indonesia sebenarnya sudah mencatatkan shot on target yang terlewat dari catatan statistik? Ataukah memang lini serang Garuda masih butuh tajam agar dominasi di lapangan tidak sia-sia? Gelandang berbakat timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Setelah merampungkan tugasnya bersama skuad Garuda di FIFA Matchday September 2025, kini pemain muda berusia 20 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar AS Trenčín, klub papan atas asal Slovakia. Rasa gembira jelas terpancar dari Marcelino. Ia tak hanya menegaskan siap memberikan yang terbaik di klub barunya, tetapi juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran proses kepindahannya. Saya sangat senang menjalani masa peminjaman saya di Trenčín. Setelah penantian panjang untuk berbagai dokumen, akhirnya semuanya selesai, ujar Marcelino, dikutip dari laman resmi AS Trenčín. Saya sangat mengapresiasi semua orang yang telah berpartisipasi dalam kedatangan saya, dan saya berterima kasih kepada mereka. Kepindahan ini menjadi babak baru sekaligus tantangan ketiga Marcelino di Eropa. Sebelumnya, ia sudah lebih dulu merasakan atmosfer kompetisi bersama KMSK Deinze di Belgia dan kemudian Oxford United di Inggris. Kini, bersama AS Trenčín, ia ingin membuktikan bahwa dirinya terus berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Marcelino didatangkan dengan status pinjaman selama 1 musim dari Oxford United. Publik Indonesia tentu berharap kesempatan ini bisa membuatnya mendapat menit bermain reguler dan mengasah kemampuannya sebelum kembali memperkuat klub induk. Bagi penggemar sepak bola tanah air, kepindahan ini juga menghadirkan nostalgia, sebab Marcelino mengikuti jejak Witan Sulaiman yang sempat berseragam AS Trenčín pada musim 2022-2023. AS Trenčín bukan klub sembarangan di Liga Slovakia. Tim ini tercatat 2 kali menjuarai kompetisi domestik secara beruntun pada musim 2014-2015 dan 2015 dan 2016. Mereka juga sukses meraih Piala Slovakia pada periode yang sama. Musim ini, AS Trenčín tampil cukup impresif dengan menempati peringkat kedua klasemen Liga Slovakia 2025-2026. Dari 6 laga awal, mereka berhasil mengoleksi 12 poin. Dengan kondisi tersebut, Marcelino datang ke dalam skuad yang sedang penuh percaya diri. Sebagai mantan bintang muda Persebaya Surabaya yang kini sudah menembus panggung Eropa, Marcelino tentu membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Antusiasmenya pun tidak bisa disembunyikan. Ia ingin secepatnya melakoni debut di Slovakia dan membantu tim meraih target besar musim ini. Pernyataan tulusnya tentang rasa syukur dan terima kasih juga menunjukkan bahwa perjalanan menuju kepindahan ini tidaklah mudah. Meski demikian, Marcelino memilih untuk tetap rendah hati dan berfokus pada pekerjaannya di lapangan. Kabar kepindahan Marcelino Ferdinand ini tentu saja memantik rasa bangga sekaligus harapan besar dari publik sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Marcelino untuk melanjutkan karir di Slovakia bisa menjadi langkah tepat menuju level yang lebih tinggi atau justru tantangan berat yang harus ia hadapi dengan penuh perjuangan?